Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Oke, untuk hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya untuk pertemuan materi fisika ya. Ini materinya masih kelanjutan tentang kalor ya. Kemudian hard copy-nya, filenya ya, filenya bisa dilihat di LMS, silahkan kalau ada waktu dibaca untuk dipelajari. Kita coba untuk saya menyampaikan materi ini di forum Zoom ini ya. Jadi kita pertemuannya tinggal berapa lagi? Berapa kali lagi nih? Ajeng. Jadwal ujian sudah keluar belum? Belum. Yang jelas kan bulan ini apa ini? Jadwal ujiannya bulan ini ya. Tetap secara daring. Kalau saya edaran saya sudah, tapi lupa saya. Edaran untuk ujiannya sudah dapat. Tapi kapannya lupa ya. Yang intinya nanti ujiannya adalah dengan cara daring, jadi bukan luring ya. Maka mohon dipersiapkan. Oke, saya lanjutkan materi tentang kalor kemarin ya. Ini banyak juga, artinya teori ini tiap hari kita jumpai, walaupun mungkin ya banyak yang nggak berpikir ke sana, tapi itu sebenarnya sudah ada teorinya. Artinya manusia sudah berpikir dan mempelajari gimana proses-proses dalam kehidupan sehari-hari itu ditulis dalam ilmu pengetahuan dan coba diukur, baik itu sudah ada alatnya atau mungkin belum, sehingga muncullah teori ya, yaitu tentang kalor. Ilmunya adalah ilmu fisika ya. Ya, kita coba pelajari, walaupun kadang kita sulit mengerti karena secara sepintas kita juga harus berpikir ya panjang, harus ada ilmu pengetahuan yang lain yang mendukung ya, yang itu harus untuk bisa mengerti tentang ilmu itu ya. Jadi coba kita untuk mempelajari ya. Oke. Ya, kelanjutan kemarin ya tentang kalor, yaitu istilah pemuaian ya. Tentang istilah pemuaian. Jadi panas ya, bila suatu zat jika dipanaskan ya, pada umumnya akan ada istilah memuai. Kemudian menyusut bila didinginkan. Ini hampir ya, setiap hari ini kita jumpai teori ini ya. Kita jumpai teori. Dan kemudian ya, artinya rumus ya, nanti ada lambang-lambang, ini juga perlu dihafalkan juga ya. Ini ada rumus delta L, ini alfa, ini L0, delta T ya. Yang mana delta L ini adalah perubahan panjang ya. Kemudian L0 itu panjang awal, kemudian ya delta T ini adalah perubahan suhu ya. Dalam hal ini ya biasanya pakai apa ini, suhu satuannya Kelvin
Ya, kalau kita tiap hari kan derajat Celcius, sehingga perlu dirubah dari derajat Celcius menjadi Kelvin. Mungkin masih ingat, ya. Artinya Celcius ke Kelvin itu adalah 273 derajat Celcius ditambah suhunya, suhu derajat Celcius. Ya. Gitu. Sedangkan delta A adalah perubahan suhu. Ya, ini beta. Ya. Kemudian alfa 0 berarti luas awal. Kemudian delta T perubahan suhu. Ya. Kemudian delta V ini perubahan volume. Ini gamma, volume awal, delta T. Artinya ada beberapa simbol ini ya. Ini ada delta L, delta A, delta V perubahan panjang luas volume. Kalau hanya L ya, L itu panjang, A itu luas, V itu volume. Ini kesepakatan aja, artinya ada juga kadang-kadang nanti yang memakai lambang yang beda. Kita pakai sepakatan ini, delta T perubahan suhu, ya, yang tadi alfa, beta, gamma ini adalah koefisien mulai panjang. Artinya kalau kemarin kan banyak sekali koefisien-koefisien yang memang perlu diketahui. Ya, di sini muncul ini juga lambang juga ya, mulai alfa, beta, gamma ini adalah koefisien mulai panjang, luas dan volume. Ya, yang alfa ini berarti koefisien panjang, koefisien mulai panjang, beta koefisien mulai luas, gamma koefisien mulai volume. Satuannya derajat Celcius, min ya, seper derajat Celcius. Ya, per. Kemudian juga ada hubungan yang ini juga perlu dihafalkan juga, bahwa hubungan antara gamma ya, hubungan antara gamma itu sama dengan 3 alfa. Ya. Gamma tadi adalah koefisien mulai volume. Artinya ini koefisien mulai volume itu nilainya 3 kali koefisien mulai panjang. Kemudian kalau beta ya, beta koefisien mulai luas itu sama dengan 2 kali koefisien mulai panjang. Ya, ini juga perlu dimengerti, kemudian dihafalkan, dan nanti pada saat akan mengerjakan soal, ini yang harus diperhatikan. Kadang-kadang gamanya tidak diketahui, tapi hanya tahu alfanya, maka otomatis nanti kita akan bisa menghitung ini dengan rumus ini. Atau demikian juga ini, betanya tidak diketahui, tapi kita tahu hanya alfanya, ya, maka pakai rumus ini. Oke ya, jadi nanti mohon maaf ini agak saya banyak mungkin teriak karena tulang rusuk, daerah tulang rusuk ini masih memar karena minggu kemarin habis ditabrak orang. Jadi mungkin merasa sakit. Kalau untuk batuk itu sakit. Jadi sakit. Oke, bisa kita lanjut ya. Ini hubungan ini. Bisa. Ada koefisien mulai panjang ini. Ini langsung contoh. Ya. Ini mungkin kita tidak pernah mikir membayangkan ini ya. Artinya ada proses tentang ini sebuah cincin besi, mungkin di dunia teknik ya, teknik mesin, teknik industri ya, maka tiap harinya ya berkiprah tentang ini, proses ini, dan ternyata ini semuanya bisa direncanakan ya, gimana kita bisa merubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya itu dengan rumus ya, dengan rumus yang ada ya. Ya,
contohnya ini sebuah cincin besi berdiameter ya 1,5, ya ini pun juga harus mengikuti. Kalau bicara lingkaran ada diameter, kita harus ingat lagi rumus luas apa ini lingkaran ya. Berarti kita mengenal jari-jari, ya, itu saling ikuti ya. Mungkin ada yang sudah lupa ya, maka ya harus membaca lagi tentang ilmu yang ikuti, rumus-rumus yang ikuti ya. Jadi ini sebuah cincin berdiameter 1,5 pada suhu 20 derajat Celcius ya. Artinya banyak yang baru masuk. Ya, harus dipanaskan ya, harus dipanaskan di dalam ketel dengan suhu ya berapakah ya cincin tersebut agar diameternya menjadi 1,52 meter. Jika ini tadi apa ini? Berarti ini alfa, koefisien muai besinya ya 12 kali 10 min 6 per derajat Celcius. Ya. Jadi ini proses pembuatan alat-alat yang dari besi. Tentunya ini kita bicaranya tidak hanya suhu. Kita kan kenalnya kan suhu itu sampai 100 derajat Celcius kalau kita mendidihkan air ya. Ya. Tapi pada proses yang apa ini besi ini kan benda padat yang mungkin kita pijet ya, tidak bisa ya, karena terlalu keras. Tentunya ini beda sama air ya. Air mungkin suhu 100 derajat sudah mendidih. Kalau kemarin kita bahas muncul gelembung-gelembung dalam air itu istilahnya mendidih. Artinya perubahan air ya. Artinya kalau dari suhu tinggi istilahnya melebur sampai artinya tinggi sampai membeku jadi es. Kalau es sampai menjadi uap itu istilahnya melebur. Tapi kalau ini ya hanya bisa merubah wujud aja kan. Tapi suhunya tidak 100, ini lebih dari bisa 100, 200, 300, mungkin 100 belum ada perubahan apa-apa pada besi ini, tapi yang lebih tinggi kan suhu itu bisa dibuat sampai lebih dari 1000 derajat Celcius. Sehingga maka atau mungkin yang pernah lihat apa ini tukang pandai ya, tukang pandai itu ya besi itu kan bisa ya dipanaskan sampai berpijar, kemudian dia akan menjadi lebih empuk ya, bisa di istilahnya apa dipukul, ditutuk ya, sehingga besinya bisa dari ungkulan bisa jadi apa ini, bisa jadi pacul, bisa jadi apa itu pisau, bisa jadi dan sebagainya, itu karena proses pemanasan ya. Di sini kita tahu besi itu punya koefisien muainya ini. Ya. Ini kita bisa hitung, kita bisa perkirakan sehingga dari yang prosesnya seperti ini nih, jadinya seperti ini ya, bagus sekali ya. Sehingga ini pun juga berapa suhunya di sini, berapa. Ya. Kalau ingin ini mempelajari ini pada teknik ya, di mana suhu mencapai suhu yang tinggi ya. Kita tahunya kan dari gas LPG itu kan ya paling air mendidih kan. Tidak mungkin besi itu dengan LPG itu bisa seperti ini karena suhunya gas LPG itu ya nggak bisa tinggi ya. Ini perlu proses. Ya. Oke, bisa membayangkan ini ya. Jadi cincin yang dari diameter 1,5 ini ya, yang suhunya besi itu hanya 20 derajat Celcius ya, maka kalau kita ingin merubah menjadi diameternya menjadi ini 152 meter ini ya, berapa suhu yang dibutuhkan ya. Ya, oke ya, itu mungkin sudah ada yang bisa memprediksi, tentunya ya pakai ini ya, pakai rumus ini ya, karena diameter nggak ada, kita bisa larikan ke luas ya, sehingga
perlu mengingat rumus luasnya cincin. Ada yang ingat? Ada rumus kelilingnya cincin, keliling lingkaran. Halo, ada yang ingat rumusnya luas? Belum, Pak. Belum. Atau belum pernah tahu? Pi R kuadrat. Hah? Pi R kuadrat Nah, itu setengah Pi R Kuadrat. Nah, itu ada yang masih ingat. Ya, nilai pi-nya berapa pi-nya? 3,14 atau 22/7. Ya, itu masih ingat. 3,14. Iya, masih ada yang ingat ternyata. Ya. Maka kita 22/7. Iya, 22/7. Jadi kita coba untuk merubah itu ya dari diameter menjadi ya rumusnya luas. Tadi apa rumus luas? Pi R kuadrat. Oh ya, masa aku baru juga ingat. R itu apa R? Jari-jari. Jari-jari. Tapi yang kita tahu ini kan diameter. Dibagi 2. Oh, ya, benar. Oke, ya. Artinya sebenarnya sama juga ya. D sama R ya. Kalau D berarti ya, tapi ini ya. Ini pembaginya ada tadi kan 2 pi R kuadrat. Kalau D itu menjadi 1/4 pi D kuadrat. Kalau D itu rumusnya 1/4 pi D kuadrat. Kan D itu kan, R itu kan 2 kali D kan. Kalau hubungannya kuadrat, maka ini jadi pembaginya bukan dibagi 2, tapi dibagi 4. 4 itu kan 2 pangkat kan. Karena pangkat, maka dibagi 1/4 kalau dimasukkan dalam rumus. Sehingga luas itu hubungannya sama D, yaitu 1/4 pi D kuadrat. Jadi pada awal, jadi rumusnya tadi diketahui tadi kan, rumusnya di awalnya di 1,5, kemudian di akhirnya 1,52. Berarti hanya berubah 0,02. Kemudian kalau hubungannya sama luas, maka awal tadi yang diameternya 1,5 ya. Jadi ini ya, kalau R itu R kuadrat, ya, R kuadrat. Kalau yang diameter itu 1/4 pi D kuadrat. Sehingga masukkan rumus ini, maka ini luas awalnya jadi 1,82 meter kuadrat. Sedangkan yang berubahnya jadi 1,52, maka berubah menjadi 1,87 kuadrat. Ya, kemudian diketahui ya, di sini alfa ya. Alfa besi 12 kali 10 min 6. Ini panjang ya. Panjang. Ya. Kan yang dicari kan luas. Kita tahu tadi ya ini. Luas itu kan pakai rumus beta. Ini kan panjang pakai alfa. Sedangkan kita cari dari luas, yaitu pakai beta. Karena yang diketahui alfa, maka nanti beta juga diketemukan, dihitung dengan nilai beta sama dengan 2 alfa. Sehingga nilai betanya tinggal ngalihkan ya, menjadi 2 alfa tadi, beta, ini beta ya. Ini beta menjadi 2 alfa, ini menjadi 24. Ini beta, ini bukan nulisnya keliru gamma. Ini beta. Ya, menjadi 24, 10 pangkat min 6 derajat Celcius, ini luas. Sehingga kita bisa mencari ya rumus dengan rumus delta A sama dengan alfa A0
delta T. Oke, di mana ini nanti betanya, ya. Ini artinya bahwa beta tadi kan, ini beta ini kan jadi 24, ya, kita 10 pangkat 6 per derajat Celcius, kemudian awalnya, ya ini, ya, awalnya sini, ini adalah 1,82 meter persegi, ya, delta T, ya, T suhu akhirnya dikurangi suhu awalnya 20 derajat Celcius. Nah, baru tadi delta A-nya kita dari rumus ini dari 1,87 dikurangi 1,82. Artinya ini silahkan dicorek-corek, baik itu satuannya maupun angkanya. Ya. Ini dikalikan ini dulu. Ya. Baru dikalikan ke dalamnya. Ya. Artinya 24, 10 pangkat 6 derajat Celcius, ya, kali 1,82, ya. Ini menjadi 4368, 10 pangkat 6 T, ini satuannya, ya, meter persegi dibagi derajat Celcius. Artinya kita juga harus, misalkan satuannya, akhirnya nanti kita, pada akhirnya karena yang ditanya suhu, maka ya nanti satuannya ya harus tinggal suhu derajat. Jangan sampai juga dalam hal mengerjakan ini satuannya perkalian satuan, ya, penjemplan perkalian satuannya itu juga akan salah, tapi harus benar. Kalau yang ditanya T nanti juga ya apa itu otak-atiknya perkalian pembagian pengurangan dari satuan itu juga harus benar. Ya, kembali lagi, ya, tadi yang sebelah sini 24 10 pangkat 6 kali 182 itu 4368 10 pangkat 6. Ya. Kemudian ini dikalikan ke 20-nya ini, ya, ketemu 87 3,6 10 pangkat 6. Baru ini, ya, ini min, ya, min 182 itu bisa pindah ke kanan menjadi positif, ya, ya, atau ini karena ini bisa langsung dikurangkan, ya, 187 kurangi 1,82, ya, 1,87 dikurangi 182, ini kan tinggal 0,05. Kemudian ini yang pindah ini, ya, yang pindah ini min 87 pindah ke kanan sama dengan ini jadi positif. Ya, ini tinggal sendiri, ya, 43,8 16, ya, sehingga ini ditambahkan, ya, ditambahkan dengan, ya, apa ini kan negatif min 6. Ya. Ini kalau ditambahkan maka bisa langsung pakai kalkulator atau mungkin Excel, ya. Maka penambahan ini kalau ilmunya matematika kan penambahan itu harus, ya, pembaginya harus sama baru bisa ditambahkan. Ya, bisa juga kita rubah ini menjadi, ini angka ini jadi yang menjadi pembaginya 10 pangkat 6 ini berarti 1 juta, ini berubah jadi berapa. Hingga kalau ini nanti kita jumlahkan, maka akan dapat ini. Ya, 0,050874. Kalau ini kita 5,0874, berarti ini 10 pangkat min 2. Tapi ini kita tulis semuanya, maka menjadi 0,050874 sama dengan, ya, 4368 10 min 6, ya, ini T. Ya. Ini T.
derajat Celciusnya lari ke sana, ya. Ininya lari ke sini, jadi meter persegi dibagi meter persegi hilang. Maka ini jadi derajat Celcius, sehingga T, ya, T nanti sama dengan 0,050874 dibagi 43,6810 pangkat min 6. Maka bisa ketemu nilai T-nya. Ya, bisa ketemu nilai T-nya. Ya, nilai T-nya ketemu 1164,7 derajat Celcius. Ya. Suhunya tinggi banget, ya. Karena ini memanaskan besi. Setelah itu baru ditempa atau istilah bahasanya ditutup sehingga nantinya diameternya bisa bertambah. Kalau itu perlu pukulan, kalau enggak biasanya akan mengembang sendiri kalau hanya ya ngembang sendiri sehingga apa itu istilahnya tadi bahasan kita yaitu memuai. Ya. Memuai itu bisa dipercepat dengan pukulan dan sebagainya. Tapi kalau ini mungkin hanya dipanaskan dengan 1164,7 derajat Celcius, itu akan memuai menjadi diameternya yang awalnya dari 1,82 berubah menjadi 1,87. Oke, ada pertanyaan ini, mungkin masih bingung matematikanya, tapi ini kan ilmunya matematika ini, ya berarti kita harus paham dulu ilmunya matematika tentang penjumlahan, pembagian, pengalian yang ya dari posisi sebelah kiri sama dengan pindah ke posisi sebelah kanan sama dengan atau sebaliknya dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, ya itu bila di atas itu kalau pindah menjadi bagi, ya kalau tidak pindah dari atas ke bawah itu positif jadi negatif, negatif jadi positif. Demikian juga kalau pangkat 10 pangkat 6 berarti itu dibagi dengan 1 juta di bawah. Kalau ada pangkat min berarti dia jadi pembagi. Ya, jadi pembagi. Kalau positif berarti ya kali aja. Positif 6 berarti ya kali 1 juta. Tapi kalau negatif 10 pangkat negatif 6 berarti dibagi dengan 1 juta. Ya, sehingga prosesnya ini tadi ya. Ini ada di sebelah kiri, ada yang di sebelah kanan, ya mau dipindah-pindah, ya tadi prosesnya seperti itu. Mungkin masih ada yang dibingungkan? Mungkin kalau melihat langsung saya kira ada yang masih bingung ya, tapi kalau mendengarkan proses saya tadi mudah-mudahan bisa mengerti ya. Bisa mengerti 0,05 itu didapat dari mana, ya kalau 873 itu berubah jadi sebelah sini, itu dari mana, ya itu harus dengarkan. Tapi kalau mungkin hanya langsung membaca, ya tanpa penjelasan, ada yang belum mengerti. Ataupun sudah saya jelaskan, mungkin ada yang belum mengerti, monggo silakan bertanya, ya daripada nanti bingung untuk selanjutnya. Selama belum mengerti, mungkin bisa tanya, ya karena malu bertanya, sesat tidak di jalan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, sekali lagi satuan dan angka itu kalau dari prosesnya ini harus benar ya. Dari rumus ini satuannya dari meter persegi, ada yang seperderajat Celcius, ya akhir-akhirnya nanti pada yang ditanya karena yang tanya T, maka ya satuannya tinggal ini derajat Celcius. Ini asalnya dari sini tadi. Ini pindah ke sana jadi derajat Celcius, meter persegi pindah sini jadi bagi, karena di atasnya ada meter persegi, kemudian ada meter persegi, maka hilang. Sehingga tinggal yang pindah sini tadi, derajat Celcius merupakan satuan dari suhu ini tadi. Halo, ada pertanyaan? Halo, tidur semua ini. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa. Alhamdulillah, apa yang saya jelaskan bisa mengerti semuanya. Ya.
Jadi ini jawabannya ya, suhunya 1000. Saya kira saya belum bisa menjelaskan gimana untuk capai suhu 1000 ini ya, untuk proses ini tadi, ini tadi. Ya. Mungkin pernah ada yang pernah dapat pengajian enggak? Neraka itu suhunya berapa? Ada yang pernah dapat ya ikut pengajian dan sebagainya, atau mungkin juga pernah baca Quran ya, berapa suhu api neraka? Kan api neraka itu kan ya katanya dari api ya, suasananya panas banget ya. Ada yang pernah dengar atau mungkin membaca, dengar, atau dapat mungkin pengajian dan sebagainya dari guru-guru, berapa suhu neraka itu? Atau tanya Mbah Google, mungkin Mbah Google-nya tahu suhu api neraka. Enggak tahu, Pak. Bentar tak tanyakan Mbah Google. Belum pernah ke sana soalnya, Pak. Wah. Suhu api. Belum nyobain, Pak. Tapi perlu latihan juga nanti. Perlu latihan biar nanti seberapa panas api neraka. Ini penjelasan Nabi Muhammad. Ya. Ada yang mengukur api neraka. Nabi Muhammad menjelaskan tentang panasnya api neraka. Allah sebenarnya berfirman, surga neraka sering diceritakan 69 kali lebih panas dibandingkan api dunia. Api dunia itu yang mana? Kalau hanya umum berarti kan hanya 600 derajat Celcius. Kalau ini tadi kan bisa nyampe 1000. Berarti suhu maksimal api neraka kan? Suhu yang ada di bumi. Ya kan kalau gitu. Bukan 100 derajat Celcius atau berapa. Ini ada firman sabda Rasulullah, sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah orang yang memiliki 2 sandal dan 2 tali sandal dari api neraka, di mana otaknya akan mendidih karena panas sandal tersebut. Sebagaimana kuali pendidih, orang yang tersebut merasa bahwa tidak ada seorang pun yang siksanya lebih pedih daripadanya. Padahal siksanya adalah yang paling ringan di antara mereka. Ya Allah. Ya Allah, tapi yang jelas kita nanti masih disiksa. Tidak ada yang tanpa dosa. Ya. Itu, tapi kita bayangkan yang di dunia ini aja. Artinya bahwa ini suhu ya merubah diameter besi dari 182, 1,52 menjadi ya 1 kalau luasnya tadi ya, kalau ini kan sudah diameter luas dari 185 menjadi 182 menjadi 187. Ini perlu suhu 1000. Padahal ya baru berapa bulan kemarin saya kena air mendidih aja yang itu sudah melempuh ya. Betapa panasnya. Itu karena masih suhu suhu sekitar 100 ya, 100. Itu ada sudah di kulit kita aja sudah membuat melempuh ya. Atau kita bayangkan sinar matahari itu ya pada jam 12 saja kita sudah merasakan panasnya ya. Lebih-lebih kalau kita semakin dekat matahari ya. Itu ilmunya geografi dan sebagainya, berapa suhu matahari. Tidak ada makhluk hidup ini yang bisa ya mendekati sinar matahari. Kita aja pada saat jam 12 itu sudah panasnya ya sudah katanya sudah nggak kuat, panas banget dan sebagainya. Ya, itu kalau kita bayangkan tentang panas, atau juga kita bayangkan tadi panas 1000 tadi berapa hasilnya tadi adalah 1164,7 derajat Celcius.
Ya. Oke, ya mudah-mudahan paham ini. Artinya kita pakai rumus delta A, beta, A0, delta T. Ya. Alfa itu perubahan luasnya, A0 itu luas awalnya, ini perubahan suhunya, ini koefisien Moe luas. Ya, bahasan kita tentang Moe. Ya. Artinya benda kalau dipanaskan memuai, kalau didinginkan menyusut. Ya, kalau didinginkan menyusut. Oke, ya. Saya lanjut, artinya untuk ini istilahnya memuai, ya, memuai benda besi memuai. Ya. Ya. Ya, ini juga lagi, ya. Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari? Ini yang kemarin, bahasan kemarin, ya. Tapi ini ada perubahan, artinya perubahan bentuk, ya. Berapa banyak energi yang harus dikeluarkan lemari es dari 150 air pada 20 derajat Celcius untuk membuat es pada menjadi min 12 derajat Celcius. Dari air ini membeku. Ya. Dari air membeku. Berapa? Ya, dari ini ilmunya kulkas. Ya. Jadi membeku. Ya. Kalau dari es menjadi uap itu melebur. Kalau bicara tentang membeku, melebur, ya pakai gambar ini selalu. Kemarin, ya. Pakai gambar ini. Ya. Jadi, ini kalor yang ditambahkan itu berapa? Gitu. Temperatur, ya, suhunya berubah. Ini istilahnya, ilmunya, apa itu? Ilmu kulkas, ya. Ilmu, istilahnya, freezer, ya. Ada, kalau freezer itu berarti ada tentang refrigeran, ya, di mana ya, dari air itu bisa membeku. Ya. Ini perlu ilmu juga, mungkin kita juga mungkin sulit untuk membayangkan. Ya. Kalau kita tahu kulkas gitu aja loh, tahu-tahu air ya dimasukkan, kemudian kita tinggal berapa jam atau mungkin menit, tahu-tahu jadi membeku, jadi es. Yang tentunya di situ ada peralatan di dalam kulkas itu yang bisa membuat itu. Itu perlu ilmu juga, ya. Tapi kita coba apa? Ini apa ini? Mempelajari teorinya aja. Artinya secara garis besarnya kalau ada air, ya, ini 150 kilo air dengan suhu awal 20 Celcius. Kemudian nantinya di dalam kulkas itu akan berubah menjadi es dengan suhu 12. Ini kalor apa ya, berapa yang dibutuhkan, ya. Bentar ada telepon. Oke, kalau kemarin rumusnya ini, kalau mungkin kemarin soalnya itu naik ke atas, melebur, kalau ini membeku. Tetap artinya rumusnya sama, ya. Pada saat proses ke bawah ini dari proses apa ini, proses dari air ini, proses berapa kalori untuk menuju 0 derajat Celcius dulu, karena nggak bisa langsung dari 20 menjadi prosesnya menjadi min 12 ini, ya. Maka ini perlu proses ke 0 dulu, pada 0, kemudian ini naik, ini ada proses membekunya, ya. Baru ini dari membeku ini proses penurunan suhunya, ya. Tahapannya seperti ini. Mungkin kemarin sudah ada contoh, tapi prosesnya melebur, ya. Ini yang membeku. Mungkin bisa bayangkan. Ya. Ya. Kalau ini bisa kita cari satu persatu, yang dari atas, ya, dari 20 menjadi 0, itu kita pakai rumus
ya, energi yang dibutuhkan M C air delta T. Ya, berarti kalau ini adalah kalor lebur, ya. Kalau ke atas kalor cair. Ya, pakai rumus ini yang 20 menjadi ke 0 pakai rumus M C delta T. Ini silahkan satuannya nanti kalau ngerjakan satuannya diikutkan, kemudian dicoret-coret, ya, sehingga jadi benar juga satuannya. Ya. Kemudian dari 0 ke 0 ini, proses apa ini membekunya, ya, ini massa kali kalor beku. Ya, ini. Kemudian 0 menjadikan -12 pakai rumus S C delta T. Ya, ini pakai rumus MT delta T, maka sehingga total energi dari 20 menjadi -12, ya, dijumlah, ya. Sehingga ya, tinggal satuannya karena kalor, tinggal satunya joule. Oke, coba dibaca, dipelajari, mungkin ada yang perlu kurang mengerti, bisa ditanyakan. Halo? Iya, Pak. Sudah mengerti? Ya. Sudah, Pak. Beku yang kemarin melebur. Ya. Demikian juga aplikasi, ya. Ini adalah proses gunungan, ya. Biasanya kan gunung itu kadang cenderung gandengannya sama laut, kan. Mungkin ada yang sering ke Gemah, Pantai Gemah, Gunung Agung, kan gandengannya laut itu sama. Nah, ini ada proses membuat cairan dan gas. Ya, menguap, ya. Tidak hanya pada suhu 100, tapi ada suhu ruang itu ada proses perubahan dari cair menjadi uap. Disebut sebagai evaporasi, ya, proses evaporasi. Dan tidak hanya air itu mendidih baru menjadi uap, tapi juga ada proses dari air laut ini suhunya tidak 100 derajat. Saya kira kan nggak mungkin kalau suhunya sampai 100 derajat nggak akan ada kehidupan di pantai sana, kan. Tapi ada istilah, ya, proses evaporasi, ya, dari cair menjadi uap, ya, pada suhu ruang, ya, pada suhu. Ini adalah kuasa kehidupan ini benar-benar dari ini kita mempelajari suatu teori kejadian-kejadian yang ada di kampus. Tadi pemanasan cincin tadi, ini kan juga sebetulnya semuanya kan kuasa Allah, ya, yang dijalankan. Kita juga mempelajari saja. Kalau hal itu sesuainya berjalan tetap, maka jadilah teori. Artinya ilmu ini kan, ya, ilmu ini kan semuanya dari nol, kan. Pada saat Nabi Adam turun ke bumi, ada saya ceritakan pada saat awal kuliah, artinya Nabi Adam turun ke bumi itu kan nggak punya ilmu sama sekali. Dia hanya sekali Allah, ya. Atau mungkin ilmu yang ada dari surga sana sudah hilang karena turun dari surga ke bumi ini kan, mungkin kalau orang bicara jadi mabuk. Pikiran inilah yang berkembang.
artinya ilmu itu kan dari nol ya. Dan sejarah ada istilah dari Nabi Adam, kemudian zaman purba. Ya zaman purba itu kan bukan artinya Nabi Adam dulu turun ke bumi kan udah ujuk-ujuk dikasih HP kan. HP enggak ada. Kalau HP-nya ada mungkin, ya kalau HP-nya ada mungkin apa ini dia langsung ketemu ya, karena tahu posisinya ya, tahu posisinya nak di bawah ya langsung. Tapi karena nggak ada ya akhirnya hanya sampai berapa ribu tahun baru ketemu, dan mungkin sudah lupa siapa kamu siapa saya, mungkin sudah lupa. Maka dari pertemuan nol ini berjalanlah ilmu ini, ilmu ini. Ya, nah ingat ya, apa itu zaman batu, dari zaman pindah-pindah ya, kehidupan itu hanya memanfaatkan alam, kemudian pikiran itu berjalan ya. Dari setelah itu menetap itu pikiran ini berjalan, bercocok tanam ya. Revolusi hijau ya, dan berkembang semua ilmu-ilmu ini ya, mulai dari ilmu fisika, kimia, biologi itu kan semuanya dari nol semua. Dikasih pikiran ya, bedanya dengan kita ya, bedanya dengan kita Indonesia ini dengan yang bangsa yang lain ya, dengan bangsa yang lain ya, karena sejarah kan, sejarah bangsa kita ini baru merdeka tahun 1945. Dalam arti apa? Dalam hal ini kalau bicara ilmu pengetahuan, pada saat penjajahan kan bangsa Indonesia pengetahuannya kan terkekang penjajah. Baru 1945 itu kita itu baru baca. Pada 1945 itu pengetahuan itu sudah tingkatannya, kalau bicara komputer itu sudah generasi sudah ngomongnya komputer. Kita masih 61029. Pian tolong. Halo. Sebentar saya email. Oke. Pian. Oke. Jadi artinya ilmu pengetahuan ini bagi bangsa kita memang sudah terlambat ya. Jadi ilmu teori ya, fisika, kimia dan sebagainya itu didahului oleh bangsa lain, sehingga teori-teori itu biasanya sudah hubungannya sama nama-nama orang lain ya, sama bangsa lain. Kita hanya mengikuti aja, kita hanya sekarang ini kan hanya mempelajari ya, mempelajari teori yang sudah ditemukan oleh orang atau dari bangsa lain. Tapi kita kadang-kadang sambatnya sudah fisikal, artinya rumus tadi ya, artinya kalor itu joule, yang menemukan namanya joule ya. Kalau dulu yang menemukan saya mungkin kalor itu satuannya pamu, karena belum lahir dan sebagainya. Maka ya kita harus mengakui kita ini tertinggal tentang ilmu pengetahuan. Walaupun juga kita nggak kalah juga ya, kalah kita bisa ikuti. Contohnya yang nggak kalah itu misalkan tentang HP ya, apa istilahnya 4G, 3G ya 4G dan sebagainya, itu kan yang menemukan ya orang Kediri juga itu ya. Awal siapa itu dua banyak papan, tapi sayangnya dia nggak bisa hidup di Indonesia, dia hidup di Jepang, karena yang bisa memanfaatkan hasil pemikirannya itu orang Jepang, sayang lagi ya. Tapi bangsa kita ini nggak bisa ya memakainya ya, tapi justru bangsa lain yang memakainya ya. Itu ya artinya sudah sejarah, kita tidak bisa
kata-kata sejarah ya dari awal kita sudah kalah tentang ilmu pengetahuan ya, kemudian kita bisa mengikuti tapi kita tidak bisa mempertahankan ya mereka dan dia hidup di negara lain ya, itu adalah sudah sejarah. Ini aja kita mempelajari seperti ini aja ya, mungkin ada yang tidak bisa mengikuti, ada yang tidak mengikuti karena prosesnya panjang. Paham ini harus paham ilmu yang lain sehingga kadang-kadang kita sulit untuk mengerti tentang apa yang kita pelajari, harus kita maklumi ya. Oke, itu tadi ya tentang muay ya. Kemudian ini proses, artinya memuai itu tidak harus perlu suhu yang tinggi banget sampai ada proses evaporasi. Ini artinya proses pemuaian ini air ya, air di daerah pegunungan dan laut. Ini adalah proses evaporasi, ini proses siklus tentang alam ini yang harus berjalan. Kalau siklus ini berhenti ya, mungkin akan siklus yang ada di alam ini berhenti dan mungkin akan proses akhir zaman itu terjadi. Tuhan yang ngatur ya. Oke, kita lanjut ya tentang perpindahan kolor. Kita bahas kemarin, ini hanya nambah aja ya tentang konstruksi, konveksi, radiasi. Ada beberapa rumus yang mungkin bisa dibahas di sini, artinya ya, ada rumus. Sebenarnya rumus itu kan banyak banget ya. Kalau kita pelajari satu persatu ini perlu waktu bisa mengerti. Kita coba pelajari bagian aja, yaitu pada bicara konduksi ya. Konduksi artinya berpindahnya kalau dari satu tempat ke tempat lain dengan cara tumbuhan. Artinya kalau konduksi itu kan tidak terjadi perpindahan materi ya. Tidak terjadi perpindahan materi. Mungkin kita tahu bisa memindahkan panas, kayu, tapi itu adalah lambat. Atau juga menghambat perpindahan kalor ya. Bisa disebut namanya isolator ya. Kalau yang bisa besi itu sebagai konduktor atau perpindahan panas yang bagus. Kalau yang kecil justru menghambat perpindahan isolator. Ini ya, beberapa perpindahan kalor ini ya, konduksi ini pakai rumus delta T dibagi delta T ya. Pemandaran kalor ini dan kecepatan perpindahan dari T1 ke T2 ya, dari T1 ke T2 ya. Ini tentunya akan ada ya, artinya apa ini istilahnya suhu ya, dari berapa derajat Celcius kemudian jadi berapa derajat Celcius sehingga panas pancaran ini bisa dihitung, yaitu delta T bagi delta T atau ini ya, atau pakai rumus K ya, A ya, yang mana K itu adalah konduktivitas termal. Ini kita tinggal pakai aja alatnya untuk mengukurnya apa, teknologinya apa, ini kita sudah ada, artinya kita sudah tinggal pakai aja, artinya benda-benda yang ada di bumi ini sudah diketahui ya, konduktif panas termalnya itu berapa, mungkin besi, mungkin aluminium, mungkin baja ya, itu sudah diketahui ya, sudah diketahui. Dengan ilmu luas kita sudah punya rumusnya. Suhu, ada beberapa satuan suhu, ada Celcius, ada Kelvin, dan sehingga semuanya tapi juga ada hubungannya antara Celcius dan Kelvin. Jangan tebal, kita pakai tebal atau panjang pakai satuan standarnya adalah meter. Baru di sini ada hubungan antara tadi konduktivitas, juga nilai konduktivitas termalnya tinggi maka disebut konduktor, maka ya kecil sebagai isolator. Biasanya untuk apa ya, bahkan kain gitu ya, kain itu
dibanding besi itu ya konduktivitasnya lebih besar. Sehingga kalau bicara tentang kecepatan perpindahan panas maka lebih besar besinya. Misalnya kain itu berjampel, misalkan kain berjampel bisa menahan panas. Walaupun nanti kalau lama jadi jampelnya juga akan jadi panas. Nah, jampel kain itu misalkan sebagai insulator yang nilainya lebih produktivitas termalnya lebih kecil dibandingkan yang bahannya dari besi. Kita tahu apa itu pengertian tentang produktivitas termal itu. Oke, langsung soal aja. Misalnya kecepatan laju aliran kalor ya melalui jendela kaca yang luasnya jadi kaca dengan luas jadi kan sudah ya kita alami kan ini ada kaca luas 2 meter kali 1 meter dengan tebal ya 3,2 mili. Kita tahu kaca itu dengan ketebalan kan senti jadi ini tidak ada 1 senti. Kaca tebal 1 senti ya kelihatan tebal banget, tapi ini sampahnya jika temperatur pada permukaan dalam ya, dan luar artinya kalau yang jelas kalau di rumah itu tentunya yang dalam akan lebih panas ya, yang luar itu lebih panas dengan yang dalam. Ini kaca permukaan dalamnya 15, yang luarnya 30 derajat Celcius dengan konduktivitas termalnya ya, ini konduktivitas termal kaca itu adalah 0,8 Joule per sekon meter derajat Celcius. Aliran dari dalam ke luar itu berapa kalau laju kecepatan laju. Ini mungkin bagi kita tidak pernah mikir tapi ya dari pelajaran fisika ini mereka bisa menghitung berapa laju kecepatan yang jelas dari tinggi ke berapa kecepatannya ya. Mudah-mudahan ini bisa baca nggak ini? Bisa mbak, bisa kelihatan nih mbak luas kaca Bisa. ya. Bisa. Kaca, ya. Dan kalau situ tadi ceritanya luas kacanya 2 kali 1,5 berarti 3 meter persegi. Tebalnya 3 mili. Mili dijadikan meter ya, itu menjadi 32/10⁻⁴ ya. Ada yang nggak paham ini perubahannya ini ya. Milimeter ke meter itu kan 10⁻³ ya. 3,2 jadi 32 itu berarti ya 32 10⁻⁴ ditambah 3 menjadi mennya menjadi -4 ya. Ini juga perlu pemahaman itu perubahan itu. Mungkin ada yang belum paham ya. Dari 3,2 mm menjadi 32/10⁻⁴ meter. Ya, ini juga kalau nggak paham silahkan bertanya ya. Jangan malu-malu bertanya tapi nggak paham. Nggak masalah. Namanya kita kuliah ini harapannya dari paham menjadi tidak paham. Jangan sampai tidak paham meneng aja. Ya, artinya iman-iman itu kuliahnya itu. Kalau nggak paham, kadang-kadang kan kita itu, kayak gini ditekok nih, nggak masalah. Mungkin akan membantu teman yang lain yang tadi juga nggak paham, dengan sekecil apapun pertanyaan itu, mereka terbantu menjadi paham. Silahkan ya, kalau kurang paham silahkan tanya, daripada nggak paham diem aja, nanti akan tambah, selanjutnya akan tambah nggak paham. Ya,
itu ini dari ini ditanya H-nya tadi yang pakai rumus tadi ya. Artinya dari delta T ya dari 30 kemudian 15 selisihnya 15 derajat Celcius, K-nya kaca 0,8 Joule S meter derajat Celcius. Ya, tinggal masukkan aja tadi pakai rumus H KA delta T tebal. K-nya 0,84 ya. Kemudian luasnya 3 meter persegi ya. Kemudian tadi ya 15 ya. 15 itu selisih delta T-nya ini ya derajat Celcius. L-nya tebalnya dari 3,2 mm menjadi 32 10 pangkat min meter. Artinya ini satuannya sudah sama. Jangan ada yang satunya meter, satunya mili, ya. Maka harus dijadikan kalau bicara ya standarnya yaitu meter, maka yang milimeter dijadikan meter. Tinggal membagi angkanya atau coret-coret rumusnya, ya, coret-coret rumusnya. Ya, kalau kita rumusnya kan ini meter persegi, ini ada meter persegi, maka hilang. Ini derajat Celcius, ini derajat Celcius, maka hilang. Maka tinggal J sama waktu ini, sekon, detik. Angka-angkanya ini kalikan bagi 32, maka tinggal 1,18 ya. Kalaupun ini pun tidak untuk ini kan 10 min 4 itu kalau pindah ke atas jadi 10 pangkat 4. Tinggal 0,84 kalikan 3 kalikan 15 dibagi 32 itu tadi 1,18. 10 pangkat 4 ini enggak ikut membagi tapi ini bisa pindah langsung. Kalau di bawah pangkat min, kalau pindah ke atas jadi pangkatnya positif. Jadi laju aliran kalor melalui jendela itu adalah 1,18 10 pangkat 4 Joule per sekon atau per detik. Halo, gimana? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, bisa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan paham. Oke, kita lanjut. Konveksi, ya. Itu, ya, artinya kalau konduksi tadi, benda itu tidak berubah. Besi itu kan tetap besi kalau dilewati panas, kayu demikian juga. Tapi kalau konveksi ini ada perputaran perubahan zat, ya, ada geraan zatnya itu, ya. Molekulnya bergerak, ya, molekulnya bergerak, bisa dipaksa pakai apa ini, substansi air dipanaskan, ini dipaksa dengan panas ini sehingga ada perpindahan panas di dalam panci. Kalau ini kita anggap panci, kalau ini adalah gelas kaca ya. Tapi juga bisa juga air yang ada di lautan ini, di laut ini. Ya, sehingga ada proses aliran udara panas dingin dipakai, arus samudra yang hangat dingin karena perubahan cuaca dan sebagainya. Ini adalah proses-proses yang terjadi di alam. Konveksi alami, artinya ini ya alam. Nggak mungkin kita manaskan ya pakai gas air laut ini nggak mungkin karena terlalu banyak. Oke, kalau hanya ini kita bisa paksakan, kita hanya dipaksa karena ini secara alami ya, proses alami konveksi ya. Kemudian radiasi ya, ini ada rumus untuk radiasi ya.
Kalau ini radiasi ini tidak ada perpindahan molekul ya. Tapi juga tidak ada perantara. Perantaranya udara. Ya. Lewat udara. Ya. Ada rumusnya sama delta G delta T ya, Pak, radiasi pancaran ya, energinya. Ini yang nemukan Stephen Boltzmann ya. Artinya ini yang nemukan kan? Ini yang diabadikan dengan namanya beliau ya, tentang kecepatan benda meradiasikan energi ya, pakai rumus pakai lambang I ya. E ya. Ini ya, kemarin di ilmunya statistika ini apa ini? Halo? Bacanya apa? Sambil mengingat ini. Ini lambang ini, halo? Masih ingat? Ini bacanya apa? Kalau di statistika ini artinya beda yang dengan yang di sini. Halo? Ingat tapi lupa bacanya gimana. Iya, aku jenenge gak. Nah, oh, berarti ingat bentuk E, tapi nggak ingat namanya. Bacanya. Oh ya, berarti hanya ingat bentuk. Nggak ingat rupa. Ingat rupanya, tapi nggak ingat namanya. Ya. Omega, Pak. Oh, Omega. Bukan. Ya, siapa yang ingat? Toh. Lah, aku. Toh. Ya, masih ada yang ingat itu. Sebenarnya ada yang ingat, tapi kadang-kadang nggak berani nyampaikan. Jangan takut. Ya, jangan takut salah. Ya. Ya tadi udah bener tadi yang nyebut tadi. Toh. Toh ya. Toh itu artinya apa? Toh itu. Kalau hanya toh itu. Kalau statistika kan ini pas pada dipelajari kan ini. Kalau toh itu apa? Simpangan baku. Ya. Tapi kalau toh kuadrat itu adalah ragam atau variasi. Ya. Tapi di ilmu fisika ini jadi koefisien radiasi. Ya. Ya, koefisien radiasi ya. Nah, jadi ini koefisien apa ini? Koefisien pemancarannya E, kemudian radiasi ya apa ini? Taunya ini ya, kemudian luas permukaan, kemudian suhu ya. Ya. Ini ya kita biar langsung soal contoh soal dan sebagainya langsung aplikasinya, karena kadang-kadang kalau kita harus pengertian sebagainya karena nggak didukung oleh ilmu yang kadang-kadang kita juga tambah bingung ya. Ini ada soal yang pertama, bandingkan laju radiasi kalor persatuan luas badan Anda dengan yang diradiasikan oleh sebuah kursi dengan emisitas yang sama ya. Anggap suhu badan ya Anda 37 derajat Celcius dan suhu kursi 17 derajat Celcius. Ya. Emisitasnya sama, E-nya sama. Ya. Kemudian pancaran radiasinya dianggap sama. Ya. Jadi cukup hanya membandingkan aja. Membandingkan berarti kalau membandingkan dan dibandingkan apa itu laju radiasi yang rumus tadi. Ya, rumus ini tadi laju radiasi dari apa ini? Dari badan sama dengan kursi. Sehingga nanti hanya dibandingkan ini dibagi ini dibandingkan bisa dibagi ini aja E to A T pangkat A badan manusia dibagi dengan E to A T apa ini pangkat 4 kursi. Hanya itu aja kan. Sehingga pengerjaannya ya kan hanya ini aja, hanya membandingkan ya rumus ini ya, rumus tadi badan dibandingkan dengan kursi, hanya itu aja artinya. Sehingga W tadi yang tadi laju radiasi kalor satuan luas tadi ya
itu sama dengan E to T pangkat 4 ya dibagi dengan ya badan dengan kursi. Ya, ini suhu dijadikan Kelvin dulu tadi saya katakan. Ini tambah 273, ini 310, 330, maka perbandingannya jadi seperti ini. Luas dianggap sama. Ya, A, E, to itu dianggap sama. Ya, sehingga kita tinggal membandingkan ini ya. Berarti 310 dibagi 290 ya dipangkatkan 4. Ini kalau pakai Excel mudah itu ya. Kalau pakai kalkulator ya mengalihkan sebanyak 4 kali. Mengalihkan sebanyak 4 kali. Kalau pakai Excel tinggal ya pangkat caping itu pangkat 4. Ya, caping pangkat 4. Kalau pakai Excel ya. Kalau pakai kalkulator mungkin programnya nggak ada, atau mungkin pakai kalkulatornya HP itu ya mungkin langsung rumus itu nggak bisa ya. Artinya TB dibagi TK ya itu dikalikan sebanyak 4 kali. Baru bisa ya. Tapi kalau Excel langsung TB dibagi TK kurung pangkat caping 4. Itu langsung. Coba kalau penasaran bisa dicek ya. Sehingga perbandingan laju radikalor antara badan manusia dengan kursi nilainya perbandingannya 1,3. Tuh, ini contoh-contoh soal ya. Kemudian yang kedua ini sebuah pelat baja tipis berbentuk persegi panjang dengan sisi 10 cm dipanaskan dalam satu tungku sehingga suhunya mencapai ya, 727 derajat Celcius. Wah, ini kalau membayangkan ya kalau yang masih di desa-desa itu ada pandi itu mungkin. Tapi repotnya kita itu kan tidak punya termometer yang sampai suhu ini. Ya. Termometer yang ada dijualan di toko ini kalau dimasukkan di pandi ya langsung hancur, meleleh. Ya. Karena itu termometer itu hanya 100 berapa, gitu. Nggak sampai 100 kadang-kadang. Ya. Kita hanya bisa bayangkan aja. Ya. Artinya di sini pada suhu ini tentukan laju rata-rata energi radiasi dalam suatu satuan watt jika pada baja dapat dianggap benda hitam ya yang mempunyai nilai ini ya. Nilai to-nya ini. Ya, istilahnya bisa bayangkan aja berapa lajunya ya. Laju. Lajunya yang panas yang dipancarkan itu laju radiasinya berapa. Oke, pakai rumus ini ya, artinya sisi tadi ya 10 0 artinya 10 cm itu kan sama dengan 10 ya min 1 ya. Rumusnya kan dikalikan, luas itu kali kan. Ya, 2 sisi, maka dikalikan 2. 2 sisi, artinya ini bukan, ini kan 2 sisi berarti 2 kali dikalikan 2. Ya, dikalikan 2, 10 cm itu sama dengan senti, 10 cm itu kan sama dengan 0,1 meter. Ya. Berharap ini paham juga ya. Dari 10 cm menjadi 0,1 meter. Paham juga ini luasnya, kemudian 2 sisi hingga menjadi luasnya menjadi 0,02 meter persegi
E-nya dianggap hitam dianggap 1, kemudian nilai tolnya ya itu 5,6 tadi ya. Kemudian T-nya ya dijadikan Kelvin ditambah 273 menjadi 1000 Kelvin, sehingga laju rata-rata radiasi atau daya radiasi P atau H ya dihitung dengan persamaan ini. Ini ada yang lambangkan P, ada yang lambangkan H. Ya, sehingga tinggal masukkan aja rumusnya. Sekali lagi satuannya bisa dicoret-coret, maka tinggal watt pakai satuan watt. Ini. Ya, sambil melihat, kita lihat satuannya harus benar ya. Ya Kelvin bilang ya meter persegi ini pembagi, ini ada di atas, jika hilang maka tinggal wattnya aja. Gitu. Ya. Mungkin kita nggak bisa bayangkan, tapi kita coba untuk mengerti rumusnya aja. Ya. Proses ya, proses ini ya walaupun tiap hari kita alami ya, tapi mungkin kita nggak berpikir sejauh ini tentang rumusnya atau ilmunya ya, bahwa apa yang ada di sekitar kita ini ternyata sudah ada yang ngitung ya. Dari hitungan ini rumus ilmunya ini kan juga ilmunya matematika ya, ilmunya fisika, yang mana ilmu matematika itu kan bisa digunakan untuk memprediksi ya, mengira-ngira untuk kelanjutannya itu ya. Statistika juga demikian juga kan. Statistika itu dengan untuk mengira-ngira juga untuk proses selanjutnya dari data yang enggak ada. Dari yang data itu muncul persamaan. Dari persamaan itu akan bisa diisi nilai-nilai yang di luar nilai penelitian itu. Ya, bisa lebih kecil, bisa yang lebih besar, sehingga kita nanti akan bisa memprediksi. Oh, ternyata kalau nilainya sekian, maka hasilnya sekian. Itu gabungan kan, ilmu matematika, ilmu statistika itu sendiri. Kalau ini matematika, kemudian dengan ilmu fisika itu sendiri, itu saling mendukung. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau nggak mengerti ya setidaknya ya, kalau ada permasalahan, oh ini pakai rumus ini ya, dipecahkan pakai rumus ini ya, sehingga kita juga sedikit harus hafal apa itu apa itu to di sini ya. Kalau to di apa itu di statistika kan istilahnya simpangan baku kan, kalau di sini beda ya nilai to-nya, arti nilai to itu sendiri ya. Oke. Ada pertanyaan? Dan tidak ada? Tidak. Wah, kalau sudah tidak ada, silahkan nanti dipelajari lagi ya. Mungkin tadi kadang-kadang kita itu kemasukan hal yang baru itu nggak bisa langsung terekam di memori ya, tidak bisa. Atau kadang-kadang kita juga nggak paham, kadang-kadang juga nggak paham juga apa yang perlu ditanyakan. Ya, mudah-mudahan nanti bisa membaca, bisa pelajari lagi, atau nanti bisa melihat ya, nanti saya buatkan YouTubernya, nanti bisa dilihat terutama langkah-langkah pengerjaan. Cara tadi saya katakan langkah-langkah kan saya sudah bilang dari sini ke sini dan sebagainya, mudah-mudahan bisa lebih paham. Kadang-kadang kalau hanya membaca tanpa ada penjelasan itu juga bingung ya. Walaupun hal ini kan mungkin ada yang enggak, ada yang bukan yang baru tapi dulu pernah dapat tapi pernah lupa, atau yang belum pernah dapat sekali, lebih-lebih itu saya kira itu untuk memasukkan ke memori kita itu kadang-kadang tidak bisa langsung dimengerti. Ya. Oke, saya kira sudah ada 1 jam belum? Kalau
kita akhiri dulu ya materinya. Kemudian kita nanti lihat jadwal ujiannya kapan. Ya, kalau masih ada berarti kita tambah materi lagi atau mungkin nanti latihan soal aja. Ya, karena mungkin dengan latihan soal itu akan ada tambahan wawasan untuk mengerjakan soal dan sebagainya, sehingga nanti kalau menghadapi soal kita bisa lebih paham. Ya, oke, silahkan dinyalakan videonya. Ya, saya fotonya, tidak lupa. Lalu dua sisi ini. Pandang, Wan, cari tisu, wajahnya di... Arwan udah mandi belum itu? Yopi, kita kira pakai foto ya, mana orang kedep belas, di mana kedep. Oke. Oke. Oke, sisi satunya. Ayo Debbie, Galuh. Galuh sudah. Oh, 3 sisi ya. 3 kamar. Marta, Setio Cahyo, Muhammad Riza, Diva, Sylvia, Ferdian, Devi. Oke, nanti tugasnya dilihat nanti malam, dikerjakan malam-malam aja. Ya. Oke ya, dikerjakan di nanti malam, tugasnya dilihat. Oke, saya kira untuk hari ini ya, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi saya cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.